Ya, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa dahulu. Bapa, kami sungguh bersyukur atas pagi yang indah ini. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang mempertemukan setiap kami Tuhan untuk ada di tempat ini. Semua karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas waktu-waktu yang Engkau berikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai seluruh pulau
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Lebih lagi katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Dan kita punya Allah yang termulia dan terbesar. Amin. Ada amin. Mari sama-sama kita mau katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan segenap hati kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua
Mari kita mau siapkan hati kita kembali kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia. Dia yang selalu menemani kita di dalam setiap proses kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia sungguh Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I land my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Suaramu Tuhan, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku
kuasa nama-Mu Tuhan. Sebab penuh mujizat Tuhan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Sungguh indah Tuhan perbuatan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Bapa mengalir Bapa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ini hati kami Bapa, kami rindukan untuk menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan kami, Kaulah yang layak menerima segala pujian-pujian kami Bapa. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama-Mu Yesus, dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau Tuhan.
buat hadirat-Mu Bapa dalam setiap proses-proses kehidupan kami Bapa. Kau selalu mendampingi kami Tuhan. Kau selalu menemani kami Bapa dalam setiap kami Bapa. Tuhan, ini hati setiap kami Bapa, kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan firman-firman-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa dapat melaksanakan segala firman-firman-Mu Yesus. Biarlah firman-firman-Mu Bapa dapat berbuah Bapa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tertanam juga Tuhan. Kiranya Roh-Mu Bapa yang membantu kami Yesus. Dari dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Horas. Terima kasih tim Prophetic yang sudah melayani luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita masih ingat bulan ini apa? Melampaui segala batas. Waduh, temanya lupa nih, apalagi praktekinnya. Oke Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita sama-sama pengen belajar sentuhan yang mengubahkan. Sebelumnya saya cuma review ulang sebentar. Minggu pertama kita sudah belajar tentang apa? Damai di tengah badai. Ya, damai di tengah badai. Mengikuti Yesus itu yang pertama apa? Enggak terlepas dari kesukaran. Jadi enggak terlepas dari kesukaran. Kenapa Tuhan izinkan kesukaran? Yang kedua, karena Tuhan pengen buktikan bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Yang ketiga, pembentukan ya, pembentukan. Nah, terus kan di situ kan di ayat terakhir itu kan ngomongin siapakah gerangan orang ini, ya kan, siapakah Tuhan itu gitu, dengan proses-proses yang terjadi, tanya siapa Tuhan, dan banyak orang ke situ nggak tahu siapa Tuhan. Nah di minggu kedua kemarin sudah dikasih tahu juga, siapa sih Tuhan? Siapa Tuhan Bapak Ibu? Yang pertama apa? Loh, lupa semua nih. Hah? Tuhan pribadi yang penuh kasih, Tuhan pribadi yang penuh kuasa, dan Tuhan pribadi yang penuh dengan hikmat. Nah kita pengen belajar tentang kuasanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan benar-benar berkuasa dalam kehidupan, di dalam pribadi Tuhan benar-benar berkuasa, benar nggak sih kita bisa ngalamin kuasa Tuhan itu? Atau cuman slogan aja, atau benar-benar kita bisa ngalamin kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi banyak orang kan ngomong kita udah berdoa Pak, kita sudah berpuasa, kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kok kuasa Tuhan tuh nggak ngalir dalam kehidupan kita? Kok nggak berdampak kayaknya, misalnya sakit kok nggak sembuh-sembuh, problem keluarga kok nggak selesai, ekonomi kok nggak level up, level down terus gitu kan. Nah ini kan jadi problem dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara tentang perumpamaan pendarahan ya, dari Markus 5 ayat 24 sampai ke 34. Kita baca bergantian ya, Markus 5 ayat 24 sampai ke 34. Kita baca bergantian, yang pria genap, yang wanita ganjil. Ya, oke kita mulai. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan mendesak mengerumuni dia. Yang pria genap, yang wanita ganjil. Oke diulangin lagi, Markus 5 ayat 24 sampai 34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sebab katanya, asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Kata perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Oke,
kita belajar tentang perempuan pendarahan. Terus kita ngomong begini, Pak saya nggak kena pendarahan, kenapa kita mesti belajar perempuan pendarahan? Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ngalamin pendarahan, tapi mungkin kita ngalamin stres yang larut-larut nggak selesai. Mungkin kita punya problem keluarga yang nggak selesai. Mungkin kita punya konflik, mungkin kita punya banyak hal dalam kehidupan kita nggak terselesaikan. Mungkin lebih dari 12 tahun kita ngalamin itu, kok nggak ada kelepasan, nggak ada kebebasan segala macam. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara tentang kuasa Tuhan. Di sini dikatakan gini, saya bacakan lagi, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah Bapak Ibu perhatiin, waktu perempuan ini tidak mengandalkan Tuhan, dikatakan, saya ulangi lagi di ayat 26, ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib. Ya, di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah Bapak Ibu perhatiin, kalau kita fokus kita bukan sama Tuhan, kepada hal-hal yang mungkin kata orang di sana ada dokter hebat, mungkin kita pikir di sana ada tabib hebat segala macam, dan kita mengandalkan manusia seperti si perempuan pendarahan ini. Nah banyak orang Bapak Ibu Saudara, daripada mengandalkan Tuhan lebih baik mengandalkan manusia. Kenapa? Karena kita berpikir gini, mengandalkan manusia itu kayaknya lebih gampang jawabannya. Apalagi kalau kita ngomong nih, di sana itu ada orang pinter. Ya Bapak Ibu, saya cuma ingetin aja, Bapak Ibu jangan sekali-sekali pergi ke orang pinter. Kalau Bapak Ibu pergi ke orang pinter itu membuktikan Bapak Ibu itu orang bodoh. Loh bener dong, kenapa kita orang pinter ya? Kita bodoh, karena kita orang pinter. Ya itu cuma ingetin aja Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu perhatiin, di sini dikatakan gini. Dikatakan, ayat 27 dikatakan gini, dia sudah mendengar tentang Yesus. Ya, dia sudah mendengar tentang Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di dalam peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yang membuat kita ngomong gini, di tengah-tengah kita sakit gak sembuh-sembuh, kita ngomong gini, bener gak sih masih ada pengharapan? Bener gak sih Tuhan bisa tolong kita? Bener gak sih Tuhan tuh berkuasa dalam kehidupan kita? Perempuan pendarahan ini benar-benar gini, habis semuanya. Bukan cuma habis hartanya, dia habis krisis juga psikologisnya. Dia ngalamin penderitaan, dia mau keluar, dia malu, najis, segala macam. Dia benar-benar hopeless lah, putus pengharapan. Mungkin kita juga ngalamin seperti itu dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu diperhatiin di sini katakan gini. Di ayat ke-27, dia sudah mendengar tentang Yesus. Nah ini awal perubahan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dia sudah mendengar tentang Yesus. Nah Bapak Ibu perhatiin ayat 26 yang saya bacakan lagi. Dikatakan gini. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Sudah kemana-mana gak ada faedahnya, gak ada hasilnya. Dikatakan malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu saya pengen kasih tahu. Orang yang benar-benar terlepas dari Tuhan, orang yang benar-benar terlepas dari Tuhan, hidupnya enggak jadi lebih baik. Mungkin, pertama kita berpikir gini, kayaknya enak-enak aja kok, kayaknya baik-baik aja kok. Belum Bapak Ibu Saudara, belum selesai. Hidup kan proses, hidup kan perjalanan. Nah maka dikatakan ayat 27, dia sudah mendengar tentang Yesus. Ini awal perubahan perempuan pendarahan ini. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dengar belum tentang Yesus? Sudah dengar belum? Kok diam? Nah maka dikatakan gini, dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang kita mau pelajari, untuk mengalami kuasa Tuhan diperlukan iman. Perlu iman. Nah, masalahnya gini Bapak Ibu Saudara, dikatakan yang saya ulangin lagi, dikatakan dia sudah mendengar tentang Yesus, dikatakan kita tuh beriman apa enggak? Iman. Iman itu bukan iman yang kaleng-kaleng. Bapak Ibu Saudara cuma ngomong gini, saya beriman Pak, Tuhan itu penyembuh. Sama dengan begini, Bapak Ibu beriman, percaya kalau olahraga sehat? Enggak ada yang percaya olahraga sehat. Tapi kok Bapak Ibu gak ngelakuin? Bapak Ibu gak percaya. Bapak Ibu percaya kalau makan makanan sehat, Bapak Ibu sehat. Sehat, tapi Bapak Ibu kok makannya jorok? Itu membuktikan kita gak percaya. Bapak Ibu percaya kalau ibadah itu mengandung janji. Percaya apa enggak?
Percaya kok Bapak Ibu ibadah ogah-ogahan? Itu membuktikan kita nggak percaya. Nah, perempuan pendarahan ini benar-benar dia percaya dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bukan sekedar percaya, tapi percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, maka dikatakan begini. Markus 5 ayat 28-29, sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa perempuan pendarahan ini berani menyentuh jubah Yesus? Karena pendengar firman terus-menerus. Terus-menerus. Bapak Ibu coba bayangin ini. Ini contoh. Kalau Bapak Ibu punya sakit, atau enggak ngomong sakit lah, belum ngomong sakit. Punya rasa-rasa, ngerasain bagian badan itu sakit. Rasa-rasain doang ini, belum sakit loh, rasa-rasain doang. Terus Bapak Ibu ngerasain, iya kayaknya sakit bener nih. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, semakin Bapak Ibu renungin, semakin kuat rasa sakitnya. Semakin kuat rasa sakitnya. Sama dengan firman, ketika Bapak Ibu semakin merenungin firman, dia semakin yakin Tuhan itu penyembuh. Maka dia berani sentuh. Nah, Bapak Ibu di sini katakan gini ya. Di ayat ke-28 dikatakan gini, sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa dia berani sentuh? Karena firman. Bapak Ibu, banyak firman Tuhan di dalam Alkitab kita gak pernah praktekin. Kenapa? Karena kita emang gak percaya. Berilah maka kamu akan diberi. Siapa bilang Pak? Saya sudah memberi-beri kok gak dapat Pak. Petani itu gak mungkin berani menabur kalau dia gak yakin dia menuai. Dia gak berani, dia nabur. Nah Bapak Ibu Saudara, masalahnya begini. Yang kita dengar, yang kita terima, Bapak Ibu bayangin nih. Kalau Bapak Ibu selalu membayangkan atau mendengar perkara-perkara yang jelek, yang negatif, yang menakutkan. Saya berani jamin, Bapak Ibu keluar rumah, gak berani. Coba misalnya saya ngomong gini, hati-hati Pak ya, di kota metro itu, wah Pak kalau keluar rumah aja Pak, ada rampok Pak. Hati-hati loh Pak. Wah kalau itu didengung-dengungin terus, siapa yang berani keluar rumah? Gak ada yang berani. Kenapa? Dia timbul satu dorongan dalam hidup dia. Ya, maka saya ngomong hati-hati. Nah, maka dikatakan gini. Dia sudah mendengar tentang siapa Bapak Ibu Saudara? Tentang Yesus. Tentang Yesus. Ini penting. Apa yang kita dengar? Tentang apa yang kita dengar? Kita selalu dengar gini. Situasi di dunia sedang tidak baik-baik saja, Pak. Situasi ekonomi sedang merosot. Semuanya kita dengar bukan tentang Yesus. Kita dengar tentang dunia. Nah bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita berani menjamat Tuhan. Sementara firman Tuhan gak pernah kita dengar. Sementara firman Tuhan kita gak pernah pahami. Sementara firman Tuhan kita gak pernah cari dalam kehidupan kita. Jujur saya kasih tahu begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai orang Kristen gak pernah baca firman Tuhan, jangan harapin kuasa Tuhan itu ngalir dalam kehidupan kita. Gak mungkin. Alkitab ngomong gini, iman itu timbul dari pendengaran. Kalau Bapak Ibu gak pernah dengar firman Tuhan, saya pengen tanya, iman yang mana Bapak Ibu percayain? Loh gampang aja gini Bapak Ibu Saudara. Seandainya kita ngomong gini, kita ngomong ada orang pinter lah. Ada orang pinter Pak di kota A. Besoknya orang yang lain ngomong juga tentang orang pintar di kota A itu. Besoknya lagi ketemu orang lain lagi ngomong tentang orang pintar di kota A itu. Bapak Ibu semakin yakin loh. Semakin yakin. Percaya gak Bapak Ibu pasti ke sana? Pasti ke sana. Nah sama Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan ini. Kenapa perempuan ini dia langkah? Karena dia dengar tentang Yesus. Dia berulang-ulang dengar tentang Yesus. Tentang mujizat, tentang kesembuhan, tentang Yesus yang baik, tentang Yesus yang murah hati. Nah dorongan itulah yang membuat dia berani menjamah Yesus. Sentuhan ini yang benar-benar merubah. Pertanyaannya saya ngomong tadi, berapa banyak kita baca firman Tuhan? Iman gak bakal timbul Bapak Ibu Saudara. Benar-benar saya nggak ini. Maka itu saya saranin Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau beriman, bacalah Alkitab. Baca Alkitab. Bukan dengerin khotbah, bukan. Baca Alkitab.
Dengan khotbah itu terbatas Bapak Ibu Saudara, tapi baca Alkitab, renungin. Nah Bapak Ibu, di sini katakan gini, seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kenapa? Iman. Nah, makanya saya ngomongin iman bukan iman-imanan, tapi iman yang dikatakan yang bagian kedua, untuk mengalami kuasa Tuhan diperlukan iman yang bertindak. Iman itu kalau orang benar-benar beriman, dia pasti bertindak. Maka saya katakan tadi, kalau kita percaya olahraga itu sehat, Bapak Ibu pasti olahraga. Kenapa Bapak Ibu nggak olahraga? Karena Bapak Ibu ragu-ragu, bener gak sih olahraga itu sehat? Kenapa kita nggak berani makan makanan sehat? Karena kita berpikir, siapa bilang makanan sehat jadi sehat? Buktinya tuh banyak yang makannya nggak sehat, sehat-sehat aja. Nah, karena ketidakpercayaan itu Bapak Ibu nggak bakal bertindak. Nah, karena perempuan ini dia beriman, karena firman itu terus ngomong terus. Percaya Yesus itu penyembuh, Yesus itu pembuat mujizat, Yesus itu melakukan banyak hal yang kamu nggak bisa lakuin, Tuhan tuh bisa. Wah, itu terus jadi rema, ngedorong dia. Nah, maka dikatakan begini, Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Kita berdoa, kita beriman, tapi nggak pernah aksi. Mati Bapak Ibu Saudara. Sama kita ngomong gini, kayaknya kalau saya dagang tahun ini bisa maju luar biasa nih. Tapi kita nggak pernah langkah untuk dagangnya. Mau jadi kaya, mau jadi sukses, nggak ada ceritanya. Terus kita ngomong gini, 2025, tahun terobosan. Saya mau bertumbuh, saya mau jadi sungguh-sungguh dalam Kristen. Ayo ikut DKHB Bapak Ibu Saudara, ayo ikut kesan. Pak, apa betul sih Pak bisa bertumbuh? Kita kan gak yakin. Betul gak? Kita gak percaya, kita tuh gak bertindak, tapi kita pengen menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu saya kata itu cuma mimpi kosong. Nah dikatakan begini, di ayat 27-29. Dia sudah mendengar tentang Yesus ya, di Bapak Ibu ingat mendengar tentang Yesus. Bukan tentang yang lain nih, tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Ketika iman itu timbul dalam hatinya dikatakan ia melangkah mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Saya ulangin lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau iman gak bertumbuh, kita gak berani ngelakuin itu. Gak berani. Iman bertumbuh karena apa? Karena mendengarkan firman. Sampai kapanpun kita gak ngalamin apapun juga. Kalau kita gak berani. Mulai. Hal kecil loh Bapak Ibu mulai baca firman itu hal kecil. Hal kecil. Yang saya ngomongin tadi ulangin lagi ya. Berilah maka kamu akan diberi. Berapa banyak orang gak berani memberi? Karena dia takut. Masa sih? Itu mah pinter-pinter orang-orang Kristen aja ngomong berilah akan diberi supaya banyak perpuluhan, supaya banyak persembahan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara, ini firman. Ini firman. Berilah maka kamu akan diberi. Mintalah maka kamu akan mendapatkan. Minta, jangan diam aja. Kalau butuh sesuatu ya ngomong lah Pak, Bu. Minta didoain. Bapak Ibu ingat ya, kita enggak bukan ilmu kebatinan. Jadi Bapak Ibu kalau minta doain jangan ngomong. Sampai. Enggak, Bapak Ibu saya enggak tahu. Beneran. Kalau Bapak Ibu sakit, ya telepon lah nanya. Pak tolong doain dong, telepon lah, jangan pakai batin. Datang Pak, datang, saya sakit Pak. Nggak bisa Pak, Bu, beneran. Nggak bisa. Nah maka jelas dikatakan, jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Nah Bapak Ibu perhatiin di sini dikatakan gini, ini iman luar biasa. Ya dikatakan, dia sudah mengatakan Yesus, dikatakan ini, pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya. Bapak Ibu perhatiin, ini iman yang luar biasa loh. Ini iman yang benar-benar luar biasa. Ketika dia jamah Yesus, ya kan, ada aliran keluar dari Yesus. Ini iman yang luar biasa. Ini benar-benar iman yang luar biasa. Ya kan, ketika dia jamah Yesus, ngalir tuh kuasa Tuhan. Menyembuhkan dia dengan seketika. Kenapa? Firman. Enggak ada yang lain, firman. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kita nggak mau cuma dengar kan, kita benar-benar mau praktekin. Apa sih yang kita alami dalam kehidupan kita? Problem apa sih yang kita hidupin? Kesukaran apa sih yang kita alami dalam kehidupan kita? Ayo kita praktekin. Praktekin firman ini. Praktekin firman ini. Kalau perempuan pendarahan 12 tahun aja bisa sembuh. Aduh Bapak Ibu Saudara, saya percaya gini ya. Kalau waktu itu Tuhan masih buat mujizat, saya percaya sampai hari ini Tuhan tuh masih buat mujizat. Sampai hari ini. Nah Bapak Ibu yang ketiga. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang ketiga diperlukan adalah kegigihan. Gigih. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu jangan berpikir gini, perempuan pendarahan ini biasa-biasa aja. Bapak Ibu tahu nggak? 12 tahun pendarahan itu, saya nggak tahu HB-nya berapa. Yang pasti dia pucat banget, dia nggak ada tenaga banget. Waktu dia menerobos Bapak Ibu Saudara, saya percaya banget banyak pertimbangan-pertimbangan yang dia pikirin. Apa kuat ya? Itu untuk fisik loh. Untuk fisik dia ngalamin kelemahan di kerumunan orang banyak. Gak gampang, di kerumunan orang banyak. Faktor tentang sakit penyakitnya. Najis. Saya nggak tahu Bapak Ibu dia pakai bajunya gimana supaya takut tengah-tengah dia nerobos pendarahannya keluar langsung disebut najis, najis, najis. Saya nggak tahu gimana caranya dia di tengah-tengah faktor yang dia gini punya keraguan-raguan. Waktu dia nerobos kira-kira bisa nembus nggak sih? Waktu saya jamah jubah Tuhan, kira-kira ini dorongan iman sudah ada kan? Tapi timbul juga kan keraguan-keraguan bisa jadi dong. Sama dalam kehidupan kita, ini yang wajar-wajar aja kan? Bisa timbul waktu dorong itu, Bapak Ibu di tengah-tengah kelemahan, mungkin banyak laki-laki yang ngurungin Yesus. Dia menerobos saja mungkin jatuh berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Ini membuktikan kegigihannya. Kita kalau beriman tuh benar-benar gigih gak sih kita beriman? Kita berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kita ngomong, Pak saya nyerah Pak, Tuhan gak tolong saya. Gigih gak kita? Saya percaya perempuan ini mungkin jatuh berkali-kali, terobosnya gak nembus-nembus segala macam, mungkin cuma tangannya yang masuk di sela kaki-kaki, cuma megang begini doang. Di tengah-tengah kelamaan gak punya kekuatan sama sekali. Gigih nggak kita ngalamin seperti itu? Kadang-kadang kita gampang menyerah. Di tengah-tengah persoalan yang ada kita ngomong, sudah Pak aku nyerah Pak. Aku jadi Kristen biasa aja. Aku nyerah Pak, aku udah tua gak usah belajar lagi Pak. Kita kurang gigih. Kita kurang berani terobos dalam kehidupan kita. Kita coba, yang penting biasa-biasa aja Pak, yang penting hidup Pak. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau perempuan pendarahan ini nggak punya kegigihan, nggak bakal dia nerobos. Iman dan kegigihan tuh kerjasama. Kalau dia beriman, dia pasti gigih. Bapak Ibu Saudara, apa jadi problem kita? Sudah gigih belum? Dagang sepi, pagi kita buka, lama-lama, aduh kok sepi banget ya, buka jam 10 aja deh. Tambah sepi lagi, buka jam 1 aja deh. Oh kok sepi banget juga ya, buka jam 5 aja deh. Sepi lama deh. Udah akhirnya gak buka Bapak Ibu. Kurang gigi. Loh kurang gigi kan. Gigi itu terus loh. Terus. Gak bisa terobos terus. Sampai nembus. Sakit. Kita ngomong ini capek Pak. Ke dokter berulang-ulang gak sembuh-sembuh juga. Gigi dong. Saya percaya orang gigi pasti ada solusi. Iman. Praktekin aja. Kalau sakit jangan menyerah. Udahlah Pak. Saya tunggu waktu Tuhan aja yang terbaik Pak. Nggak bisa lah Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Harus gigih Bapak Ibu Saudara. Apa problem kita? Mau gigih nggak? Iman, bertindak. Harus gigih. Harus gigih. Nah dikatakan begini. Markus 5:27. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak. Bukan Yesus di situ, saya langsung gujuk-gujuk lewat begitu aja. Enggak, itu mah gampang Bapak Ibu Saudara. Di tengah orang banyak, dikatakan di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Kenapa dari belakang Bapak Ibu Saudara? Mungkin saya ngomong tadi, ada faktor ketakutan. Jangan-jangan Yesus kan tahu, Yesus kan mau tahu. Lu najis, jangan deket sini. Takut dia lu. Kan Yesus sudah tahu. Maka dia ambil dari belakang. Maka saya ngomong ini, tantangan Bapak Ibu Saudara.
Perempuan ini bukan kita ngomong, ini gampang Pak, perkara kecil. Banyak faktor pertimbangan dalam kehidupan dia. Dan dia harus gigih. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berserah sama nasib. Ya kan, kita ngomong ini, sudahlah Pak, nasib saya memang susah. Siapa bilang, kalau belum mati belum bisa ngomong orang susah. Ya kan, kita boleh terlahir susah, kita boleh terlahir miskin. Tapi kalau kita mati miskin itu salah Bapak Ibu Saudara. Loh iya dong, Bapak Ibu gak mau kerja artinya kan? Loh iyalah. Jadi Bapak Ibu jangan pasrah dengan nasib. Jangan pasrah dengan keadaan. Perempuan ini tidak pasrah dengan keadaan. Perempuan ini tidak pasrah dengan nasib. Duitnya sudah habis, dia katakan apa? Semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin buruk. Jangan pasrah, harus lawan. Mau ya? Praktekin. Dalam kondisi apapun juga, saya percaya gini, kegigihan itu pasti menghasilkan sesuatu. Contoh, kalau seorang olahragawan, dia tahu dia harus berlatih keras untuk memenangkan pertandingan. Kalau dia gigih, dia pasti bisa menang. Tapi kalau dia ngomong gini, masih ada minggu depan Pak, masih ada bulan depan Pak, kan tandingannya 2 tahun lagi. Bapak Ibu, saya jamin kita pasti kalah. Sama lah dalam kekristenan kita. Kita ngomong gini, ayo ke DKKB, ayo kesan. Nggak usah lah Pak, nanti aja Pak tahun 2027 aja ya. Bapak Ibu, kita nggak gigih. Kalau udah kesan, ngapain sih Pak kesan? Ngapain sih DKK? Kita ngomong ini, kita terlalu banyak alasan untuk gigih loh. Kita ngomong sudah tua lah, sudah nggak bisa baca lah, pendengaran kurang bagus lah. Banyak sekali alasan untuk tidak gigih. Bapak Ibu boleh perhatiin dan Bapak Ibu boleh cari kalau Thomas Alva Edison itu kenapa bisa menciptakan bola lampu segala macam. Karena kegigihannya. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau Thomas Alva Edison nggak gigih, kita dalam kegelapan mungkin. Cuman harapin matahari. Nah jadi penting banget Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan Calvin Coolidge dikatakan gini, tidak ada apapun di dunia yang dapat menggantikan kegigihan. Enggak ada apapun yang dapat menggantikan kegigihan. Dikatakan gini, bakat tidak akan menggantikannya. Tiada yang lebih umum melebihi orang yang berbakat namun tidak berhasil. Kepandaian tidak akan menggantikannya. Orang yang jenius namun tidak menghasilkan apa-apa merupakan suatu kenyataan umum. Banyak orang jenius nggak berhasil. Kenapa? Nggak gigih. Ya kan? Terus dikatakan gini, pendidikan tidak akan menggantikannya. Dunia penuh dengan orang berpendidikan namun hidupnya tidak berguna. Kenapa? Karena nggak gigih. Jadi Bapak Ibu pinter aja nggak cukup. Kalau kita nggak gigih. Titel yang banyak nggak cukup. Gelar-gelar apapun nggak cukup. Kalau kita nggak gigih. Ya kan? Dikatakan bakat. Ya kayak misalnya nih ya, para penyanyi-penyanyi singer ini kan. Bakat aja nggak cukup loh. Ingat tuh, harus latih. Tiap hari nyanyi terus. Pagi, siang, malam, kalau perlu di kamar mandi, nyanyi terus, ya kan? Nyanyi terus sampai Tuhan datang. Itu baru gigi, ya kan? Baru gigi. Jangan ngomong begini, sudah Pak, memang suara saya fals Pak. Jadi saya nggak usah pelayanan deh. Jangan begitu, harusnya kita latihan dong, gigi. Yang suara fals siapa? Nggak ada kan? Oh nggak ada pastikan, semuanya suara bagus-bagus. Latihanlah dengan gigi. Dengan gigi. Nah dikatakan begini, kegigihan dan keteguhan hati sajalah yang paling menentukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita boleh bodoh. Kita boleh nggak punya bakat. Kita boleh nggak punya pendidikan. Tapi kalau kita gigih, kita masih punya kesempatan untuk mengalami keberhasilan. Ya, jadi Bapak Ibu ingat ini. Kalau kita gigih, kita masih punya kesempatan untuk mengalami kemajuan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan menyerah. Nah dikatakan begini, ayat berikutnya dikatakan begini. Di ayat, ya lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Dikatakan ini, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, perempuan ini berani ngaku. Berani ngaku. Ngaku apa? Bapak Ibu, ini penting. Kita kadang-kadang kita nggak berani ngaku bahwa Yesus Tuhan, Yesus itu Raja. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang aja kita ngomong gini, lu Kristen? Oh bukan Pak, saya bukan Kristen Pak. Ya kan? Kita takut. Ya kan? Kalau zaman dulu kita kan bawa Alkitab yang
bentuk real. Itu kadang-kadang Alkitab dibungkus koran, rapi-rapi, di gereja baru dibukain. Kenapa? Takut orang tahu kita Kristen. Perempuan ini gak takut ketahuan, dia ngomong gini. Nah Bapak Ibu ini penting, di ayat terakhir dikatakan begini. Lalu katanya kepada perempuan itu, dikatakan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ingat, dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Bukan sekedar sembuh dari penyakitnya, tapi dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Mendapat satu keselamatan, ini terpenting dalam kehidupan kita. Bukan soal sembuh aja secara fisik kita, bukan secara sembuh aja secara jiwani kita, tapi dikatakan keselamatan ini penting banget. Nah banyak orang tuh mengabaikan tentang keselamatan, anggap sepi. Anggap sepi. Nah di ayat ini penting dikatakan gini, pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Banyak orang cuma sugesti. Tersuges. Dia cuma di doa di gereja, saya kayaknya sembuh deh. Pas pulang, kok masih budak ya? Kita merasa sembuh, aduh kayaknya udah sembuh deh tadi. Pas pulang, kok gak sembuh ya? Nah Bapak ini penting nih, maka dikatakan gini, pergilah dengan damai, dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Bapak Ibu kata pergilah dengan damai. Pergilah dalam penyertaan dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalin Tuhan kalau kita sudah mengalami banyak hal dalam kehidupan kita. Ingat gak Bapak Ibu Saudara, waktu waktu mengusir rumah, setan-setan disuruh pergi, ya kan? Setan mengembara. Terus waktu setan menggambara, terus setan datang lagi, dia ngomong, rumahnya rapi tersusun, nggak punya kesempatan masuk, dia bawa rombongan, dia datang lagi, dia porak-porandakan semua. Nah saya percaya gini, pergilah dengan damai, ya, dikatakan, hai anakku, ini bicara tentang hubungan, hai anakku, ini bicara tentang keintiman. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berharap begini, bukan sekedar pengen dapat sembuhnya aja, jangan pengen dapat berkatnya aja, tapi kita ngalamin keintiman dengan Tuhan. Maka dikatakan, hai anakku, ya, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan damai. Ya, dan dikatakan gini, dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Ada kata tetaplah sembuh dari penyakitmu. Jadi benar-benar totalitas dia ngalamin kesembuhan karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa iman, tindakan, dan kegigihan. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara kita semua ngalamin itu semua ya. Kesimpulannya, ketika iman dan tindakan berkolaborasi dengan kegigihan, kita dapat melihat betapa besar kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ya, yang kedua, iman saja tidak cukup, butuh tindakan yang nyata. Yang membuktikan keyakinan kita. Dengan kegigihan kita dapat menyaksikan mujizat Tuhan. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita mau teduhkan hati kita. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara nih, apa sih yang dikesukaan dalam kehidupan kita? Kita mau praktekkan firman Tuhan, dan saya benar-benar berharap, rindu semua kita tuh ngalamin Tuhan, ngalamin firman Tuhan. Bukan sekedar baca, Bapak Ibu kalau firman tuh kita gak mengizinkan masuk dalam kehidupan kita, firman tuh gak ada arti. Jujur saya pengen ngomong gak ada arti. Banyak orang Kristen tuh gak ngalamin perubahan, kenapa? Karena tidak memasukkan, mengizinkan firman dalam kehidupannya. Sama kita ke dokter, dokter boleh hebat, obat-obatan boleh hebat, obat-obatan boleh disebut obat dewa segala macam. Selama kita datang ke dokter itu, tapi kita tidak pernah makan atau minum resep yang dokter berikan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita nggak bakal ngalamin kesembuhan. Sama dengan Yesus juga. Kita boleh baca Alkitab, kita boleh ke gereja tiap hari. Tapi kalau kita nggak pernah mengizinkan firman itu masuk dalam kehidupan kita, kalau kita nggak pernah rindu baca firman Tuhan, Bapak Ibu sorry saya pengen ngomong begini, hidup nggak ada arti. Sorry ini Bapak Ibu Saudara, sorry, hidup nggak ada arti. Kenapa saya ngomong nggak ada arti? Karena selama firman gak pernah masuk dalam kehidupan kita, selama itu juga hidup kita gak pernah jadi apa-apa. Ayo saya ajak Bapak Ibu Saudara, tolong yang one on one perhatiin semua baca Alkitab setiap hari. Pastiin semua baca Alkitab. Gak ada ngomong gini, saya udah tua apa gak bisa baca. Sekarang itu semua canggih, bisa denger kok. Banyak cara kita bisa baca firman Tuhan. Gak bisa ngomong gini, kuota gak ada Pak, download aja di sini datang ke gereja, terus downloadin. Jadi gak ada alasan lah gak bisa baca Alkitab, gak harus punya sempat. Bapak Ibu, kita nonton YouTube, sorry nih siapa yang suka nonton YouTube, berapa jam satu hari nonton YouTube? Kita ngomong kok sempat kok. Berapa jam kita ngerumpi, kok sempat kok.
Kenapa kita baca Alkitab nggak sempat? Kita terlalu banyak alasan kita kurang gigi. Tapi kita pengen ngalamin kuasa Tuhan, kita pengen ngalamin janji Tuhan, tapi kita nggak gigi. Ingat, sentuhan Tuhan itu mengubah kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, cuman sentuhan Tuhan itu yang mengubah kita. Waktu Bapak Ibu jamah Tuhan, hidup Bapak Ibu berubah. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, satu-satunya sumber pemulih sejati itu cuma Yesus. Cuman Yesus, satu-satunya pemulih sejati cuma Yesus. Tetaplah sembuh dari penyakitmu. Itu membicarakan pemulihan yang benar-benar sejati. Tuhan memulihkan kita secara holistik, secara rohani, secara jiwani, secara jasmani. Tuhan total pulihkan kita semuanya. Dan biarlah kita benar-benar ngalamin Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, nanti singer, worship leader nyanyi lagu ini, Bapak Ibu renungin sebentar apa sih yang dikesukaan dalam kehidupan kita. Komitmen, ambil waktu, baca Alkitab, renungin firman itu, baca firman Tuhan itu, renungin firman itu. Seperti perempuan pendarahan ini, saya percaya dia bukan sekedar dengar Yesus itu penyembuh, dia bukan sekedar Yesus itu buat mujizat, tapi dia renungin dalam kehidupannya. Dia pasti ngebayangin seandainya dia jamah Yesus. Dan dia ngebayangin tubuhnya total sembuh dalam kehidupannya. Dia renungin terus ketika firman itu semakin hidup, semakin berakar. Dia semakin berani. Dia mulai melangkah. Ketika dia dengar Yesus, dia gak lama-lama Bapak Ibu Saudara. Dia gak tunggu 2-3 hari, dia gak tunggu berlama-lama. Ketika dia dengar Yesus, dia mulai melangkah, dia mulai ambil tindakan. Di tengah-tengah dia ambil tindakan Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mudah buat dia. Tapi dengan gigih, dengan satu tujuan, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku sentuh aja jubahnya, aku sembuh. Mari Bapak Ibu Saudara, apa kesukaan dalam kehidupan kita? Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
berjalan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami terobos dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, gak ada cara lain. Yesuslah satu-satunya pemulih dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami Yesus dalam kehidupan kita harus terima firman-Nya. Bukan sekedar terima, tapi kita renungin sampai kita mengizinkan firman itu masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam jiwa kita. Ketika firman itu memenuhi kehidupan kita, saya percaya ada dorongan yang kuat untuk kita berani melakukan apa kata firman yang kita dengar dalam kehidupan kita. Ketika kata firman itu kuat dalam kehidupan kita mulai berani bertindak, kita berani mulai melangkah. Bapak Ibu Saudara, kita mulai berani mendekat kepada Yesus. Kedekatan kepada Yesus inilah yang membuat mujizat itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita baca firman Tuhan tapi kita menjauh, kita menolak firman, kita tidak mengizinkan firman itu masuk dalam kehidupan kita. Sama dengan kita sedang menolak Yesus dan kita mulai menjauh dari Yesus. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita izinkan firman itu masuk dalam kehidupan kita mulai melangkah mendekat kepada Yesus. Jadi satu perenungan dalam kehidupan kita, seberapa dekat kita kepada Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita punya kesempatan untuk kita menjamah Tuhan, menyentuh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, enggak ada perkara yang mustahil dalam Tuhan. Enggak ada. Kalau perempuan pendarahan 12 tahun Tuhan bisa sembuhkan, saya percaya Tuhan bisa pulihkan ekonomi kita, Tuhan bisa pulihkan keluarga kita, Tuhan bisa pulihkan sakit penyakit kita, Tuhan bisa pulihkan segala-galanya. Mujizatnya masih sama sampai hari ini. Tantangan untuk dekat sama Tuhan banyak Bapak Ibu Saudara, banyak. Mungkin kesibukan kita, mungkin relasi kita dengan orang-orang sekitar kita, mungkin klub-klub kita yang bukan buat kita sibuk sampai kita gak punya waktu dekat sama Tuhan. Perubahan terjadi buat perempuan pendarahan ini sampai dikatakan, hai anakku. Ada sebutan hai anakku Bapak Ibu Saudara. Ini membuktikan kedekatan seorang papa dengan anaknya, seorang bapak dengan anaknya. Kenapa? Karena Tuhan benar-benar menjamah dia, menjadikan dia berubah. Hari ini, kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan, kalau Bapak Ibu percaya janji Tuhan dalam kehidupan kita, mulai baca firman Tuhan, mulai baca firman Tuhan, mulai baca firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu baca firman Tuhan, Bapak Ibu sedang melangkah dengan iman. Bapak Ibu sedang mendekatkan diri Bapak Ibu kepada Tuhan. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ketika Bapak Ibu jamah Tuhan. Ketika Bapak Ibu jamah Tuhan, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Butuh kegigihan Bapak Ibu Saudara. Jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan kesukaran, jangan takut dengan kesulitan, jangan takut dengan hambatan apapun juga. Terus melangkah, terobos terus. Di waktu kita nggak punya hati baca Alkitab, baca terus Bapak Ibu Saudara. Ketika kita nggak punya niat untuk berdoa, doa terus, doa. Ketika Bapak Ibu punya keinginan, aduh ngapain ibadah, Bapak Ibu terus ibadah. Enak gak enak, suka gak suka. Izinkan Tuhan benar-benar bawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan. Sehingga kita benar-benar ngalamin kuasa ibadah itu. Alkitab tulis ibadah itu mengandung janji. Baik untuk masa kini juga untuk masa akan datang. Bapak kami berdoa Tuhan. Siapapun di tempat ini yang ngalamin kesukaran, sakit penyakit kah? Ekonomi kah? Hubungan keluarga kah? Ketakutan masa depan? Mungkin tentang pribadi sendiri Tuhan. Sedang bergumul tentang diri sendiri. Bapakku berdoa Tuhan. Biarlah tanganmu terulur ke tangan mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh merasakan sentuhan-Mu. Dan biarlah mereka boleh merasakan aliran itu turun Tuhan, mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Mengalir Tuhan, mengalir Yesus, mengalir. Terjadi pemulihan Tuhan Yesus.
terjadi mujizat-Mu Tuhan. Bila kami terus berdamai Tuhan, menjadi orang-orang damai. Pergilah dengan damai. Jadilah orang-orang damai di sekitar kita. Yang membawa damai kepada banyak orang. Dikatakan, tetaplah kesembuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami punya kepahitan, kalau kami punya sakit hati, kalau kami punya rasa kecewa, kalau kami punya rasa gak suka Tuhan. Pagi hari ini, jamah kami. Kami menjadi orang damai Tuhan. Kami menjadi orang damai Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau menerima sentuhan Tuhan berkata amin. Terus memberkati. Ya, saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman untuk sepanjang pengumuman di minggu ketiga di bulan Februari 2025. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening berikut laporan keuangan dari tanggal 9 sampai 15 Februari. Laporan persembahan sebentar kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau naikkan pujian Lomo Lomo Lima Tuhan. Hari ini ulang tahun Ibu Ain. Iya. Mungkin yang lain ada yang hari ini ulang tahun? Bapak Edwin nggak ada ya? Oh Ibu Yesi, enggak. Mari kita berdoa untuk Ibu Ain. Kedangkan tangan kita buat Ibu Ain. Engkau Allah yang baik
Tuhan atas Ibu Ayin Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa di dalam hari-harinya Tuhan. Engkau terus ya Tuhan memberikan kasih karunia-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Di dalam hari yang Engkau nyatakan Tuhan Engkau berkarya. Terima kasih atas umur yang boleh bertambah Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau begitu baik. Sertai Ibu Ayin Tuhan. Di dalam masa-masa hidup selanjutnya Engkau terus berkarya Tuhan. Dan Engkau Allah yang menyertai dia sebagai ibu. Yang terus ya Tuhan menjagai anak-anaknya Tuhan. Sehingga terus hidup di dalam takut akan Engkau. Berkati Ibu Ayin Tuhan. Engkau pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan rancangan-Mu yang indah akan terus nyata di dalam hari-harinya Tuhan. Kehidupannya akan semakin lebih baik lagi. Kehidupannya akan terus disertai Allah. Sehingga dia mengatakan jangan takut bahwa aku menyertai engkau. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkarya di dalam Ibu Ayin ya Tuhan. Juga keluarganya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu serahkan Tuhan Ibu Ayin dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi yang indah ini. Bapa kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Engkau begitu baik dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang terus menyertai di dalam hari-hari kami Tuhan. Dan kuasa-Mu tetap sama dari dulu sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarkan setiap kami menyadari hal itu. Sehingga kami Tuhan diteguhkan dengan iman percaya kami. Dengan segala firman-Mu yang Kau titahkan di dalam hari-hari kami. Sehingga menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami. Untuk setiap kami terus gigih bersama Engkau ya Tuhan. Kami terus ya Tuhan memahami bahwa karya-Mu akan selalu ada di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarkan firman ini tertanam di dalam setiap kami, bertumbuh dan kami boleh menjadi saksi-saksi hidup di dalam hari-hari kami di tengah dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Biarkan kami menjadi terang dan garam-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai para pemimpin kami dalam setiap tugas tanggung jawab. Mereka Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan hikmat di dalam setiap mereka. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu terus ada atas bangsa kami. Engkau Allah yang terus melingkupi bangsa kami. Di tengah segala polemik-polemik yang terjadi, krisis-krisis yang terjadi, Engkau Allah yang tetap terus menjagai Indonesia untuk tetap menjadi negara yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat akan kota kami ya Bapak. Biarkan Engkau Allah yang terus menyertai kota ini. Di dalam hari-hari yang ada Tuhan. Biarkan keamanan, ketentraman, kedamaian, kebersihan boleh ada di kota kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu nyata juga untuk wali kota maupun wakil wali kota yang ada. Engkau memberikan anugerah-Mu di dalam setiap mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk hal-hal yang jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Engkau terus melingkupi kota metro Tuhan. Dan pakai setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan untuk kota ini ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu tetap sama di dalam setiap mereka Tuhan. Dan melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memulihkan setiap mereka Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan hidupnya. Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang berkarya. Engkau Allah yang terus menyertai setiap jemaat-Mu di dalam masalah-masalah, di dalam pribadinya, di dalam keluarganya, di dalam perekonomian yang ada. Engkau Allah yang campur tangan atas semuanya itu ya Bapa. Engkau Allah yang terus merindukan anak-anak-Mu untuk semakin lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
hamba-Mu bersyukur, kami juga semua bersyukur atas apa yang Kau berikan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami mundur dari tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada di dalam setiap hidup-Mu. Engkau diberkati di dalam hari-hari-Mu, secara pribadi, di dalam keluarga-Mu, dan usaha-Mu dibuat berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Engkau diperbaharui dan dipulihkan, dan biarkan damai sejahtera Allah menyertai Engkau, dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan